Assalamualaikum, hai, hari ini aku akan mengajari kalian tentang memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan, yaitu perjuangan melalui diplomasi. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe. 2. Perjuangan melalui diplomasi. Melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebenarnya bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih menganggap Indonesia merupakan bagian dari negara Belanda yang disebut Hindia Belanda. Akibatnya, terjadi pertempuran antara Indonesia dengan Belanda di berbagai wilayah. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, dilakukan berbagai perundingan atau diplomasi. Apa saja perundingan yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan? A. Perundingan Linggarjati. Selain lebih kurang setahun tentara sekutu bertugas di Indonesia, pada 14 Oktober 1946 disepakati gencatan senjata sehingga pertempuran antara Indonesia dengan sekutu terhenti. Inggris menyarankan agar segera diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda sehingga dilaksanakan perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Pojo, dan Akagani. Pihak Belanda diwakili oleh Prof. Kemenhorn. Perundingan ini ditengahi oleh Lord Seymour dari Inggris. Perundingan Linggarjati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947 dengan hasil antara lain sebagai berikut. A. Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. B. Indonesia dan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. C. Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. B. Agresi militer Belanda 1. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak lagi terikat pada hasil perjanjian Linggarjati. Sehari kemudian, tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer 1 di kota-kota besar di Pulau Jawa. Agresi militer Belanda 1 bertujuan untuk menguasai daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama pertambangan minyak. Agresi ini membuat Belanda berusaha menduduki berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Kota Yogyakarta menjadi sasaran utama sehingga diserang dari udara menyebabkan banyak warga yang menjadi korban. Setelah terjadi agresi militer Belanda 1, negara Australia dan India meminta agar permasalahan agresi militer Belanda dimasukkan ke dalam pembicaraan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, atas Amerika Serikat, PBB membentuk Komisi Jasa Baik untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda. Komisi yang disebut juga Komisi Tiga Negara KTN. Ini terdiri dari negara Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Komisi ini mendorong pelaksanaan perundingan Renville antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah keduanya. C. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada 17 Januari 1948. Di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville, delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara KTN. Perundingan Renville menghasilkan hal-hal antara lain sebagai berikut. A. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. B. Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat dan Jawa Timur. C. Disetujuinya garis Van Mook untuk memisah wilayah Indonesia dengan wilayah Belanda. Perundingan Renville sangat merugikan Indonesia. Selain itu, walaupun telah ada perundingan, Belanda tetap melakukan politik memecah belah. D. Agresi militer 2. Disepakatinya perundingan Renville tidak membuat Belanda menghentikan politik pecah belahnya. Selain menghadapi Belanda, di dalam negeri Indonesia juga harus menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Pada 19 Desember 1948, terjadi agresi militer Belanda 2. Belanda melakukan serangan melalui darat dan juga udara ke Jogja, yaitu saat menjadi ibu kota Indonesia. Yang saat
menjadi ibu kota Indonesia. Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kemakmuran saat itu, yaitu Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga diperintahkan untuk melakukan perang gerilya walaupun dalam keadaan sakit. Agresi militer Belanda kembali dibahas oleh Dewan Keamanan PBB pada 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi perintah kepada Belanda untuk menghentikan operasi militer di Indonesia. Perundingan Rumruyen. KTN terus berupaya untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Mei 1945, dilaksanakan perundingan Rumruyen. Perundingan ini ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia (UNSI). Di Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Dr. Jan Herman van Rooyen. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain sebagai berikut: A. Kembalikannya pemerintah Republik Indonesia ke Jogja. B. Segera dilakukannya konferensi meja bulat. F. Konferensi meja bulat untuk menindaklanjuti hasil perundingan Rumruyen pada tanggal 3 Agustus sampai 1 November 1949 diadakan konferensi meja bulat ke Amerika kota Den Haag, Belanda. Konferensi ini diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan BFO, Majelis Permusyawaratan Federal, yaitu kumpulan negara-negara di Indonesia hasil bentukan Belanda. Konferensi meja bulat dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Dr. William Drees. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Pemimpin delegasi Belanda adalah Johannes Heinrich van Maartzeven yang menjabat Menteri Seberang Laut, Menteri Urusan Kolonial. Sementara itu, BFO diwakili oleh Sultan Hamid II hadir pula perwakilan PBB untuk Indonesia (UNCI), yaitu Tripoli. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB disahkan yang hasil-hasilnya antara lain sebagai berikut: A. Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda selama 1 tahun. C. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. D. Akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang terdiri dari TNI dan mantan tentara KNI, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. G. Pengakuan kedaulatan untuk menindaklanjuti hasil konferensi meja bulat dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Kemudian dibentuk kabinet RIS pertama dengan Dr. Anwar Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada 23 Desember 1919, delegasi RIS dipimpin oleh Dr. Anwar Muhammad Hatta pergi ke Belanda untuk menandatangani pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Upacara penandatanganan dilakukan pada 27 Desember 1949. Pada saat yang sama, di Jakarta juga dilakukan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Loving. Dengan demikian berakhirlah perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Namun hasil akhir perselisihan antara Indonesia dan Belanda belum selesai dengan keinginan bangsa Indonesia. Negara Indonesia saat itu berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari negara RI dan BFO, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memunculkan keinginan negara-negara bentukan Belanda anggota BFO untuk bergabung dengan RI. Setelah melalui rangkaian proses, pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari rangkaian sejarah yang telah kamu pelajari, perjuangan para tokoh untuk mempertahankan Indonesia tidak dapat diukur dengan apapun. Mereka berjuang tanpa pamrih demi nusa dan bangsa. Perjuangan dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui perlawanan bersenjata maupun perundingan. Lalu bagaimana cara kita menghargai jasa para pejuang? Menghargai jasa para pejuang dapat kita lakukan dengan membangun bangsa dan negara sesuai bidangnya masing-masing. Cara paling mudah yang dapat kamu lakukan yaitu dengan menuntut ilmu untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Menuntut ilmu dengan rajin merupakan kewajibanmu sebagai seorang pelajar.
Kamu harus juga harus membentuk kepribadian, sikap, akhlak dan budi pekerti yang baik. Dengan berbekal ilmu dan akhlak yang baik, kamu dapat melanjutkan perjuangan para pejuang bangsa dengan membangun negara. Kamu juga dapat meneladani sikap-sikap kepahlawanan para pejuang, yaitu pantang menyerah dalam mempertahankan hak, ulet, berani membela yang benar dan mempunyai semangat juang yang tinggi.